Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda semua dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam satu kitab yang bernama Ruhani Hazain. Dan di dalam episode kali ini kita akan memasuki buku yang baru, yakni berjudul Anjami Atam, yang artinya adalah akhir dari Atam atau Abdullah Atam. Ini adalah buku satu-satunya yang ada dalam jilid ke-11. Baik, saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi dalam episode kali ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Buku yang akan kita bahas pada kali ini sangat menarik. Satu-satunya buku yang ada dalam jilid 11. Kita bisa bayangkan biasanya dalam satu jilid ada 2, 3, 4 buku. Ini satu jilid ada satu buku saja. Ya. Sebelum saya akan menanyakan latar belakang ditulisnya buku ini, saya ingin tahu bagaimana profil buku ini, apa-apa saja bagian-bagian buku ini sehingga buku ini menjadi satu buku dalam satu jilid. Karena bisa kita bayangkan begitu tebalnya. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buku ini judulnya tadi seperti sudah disebutkan ya, Anjami Atam atau akhir daripada Atam, Abdullah Atam ya. Buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam tahun 1896. Namun dicetak atau diterbitkan ini pada awal tahun 1897. Nah, buku ini sendiri terdiri dari 284 halaman. Nah, kemudian selain 284 halaman inti ada juga Zamimah Anjami Atam ya, atau tambahan gitu, suplemen. Ini jumlahnya ada 64 halaman. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menulis buku ini ada dua bahasa, yang utama yaitu bahasa Urdu dan bahasa Arab. Nah, bagian terbanyak dari buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud di dalam bahasa Arab. Nah, pada bagian bahasa Arab itu Hadrat Masih Maud memberikan terjemahnya ya di bawahnya, tapi terjemahnya ini bukan dalam bahasa Urdu melainkan dalam bahasa Farsi. Nah, jadi seperti tadi tergambar dari judulnya, di dalam buku ini membahas berkenaan dengan pendeta atau pandit Abdullah Atam ya, yang saat itu meninggal sebagai sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hadrat Masih Maud, kenapa kemudian beliau menulis buku ini dalam bahasa Arab, lalu di bawah tulisan bahasa Arabnya diberikan terjemahan bahasa Farsi? Di sini disebutkan bahwa salah satu tujuannya Hadrat Masih Maud ingin menyampaikan pesan ini bukan hanya kepada para misioner atau ulama di Hindustan saja kala itu, mengenai tergenapinya tanda Allah Subhanahu wa taala yaitu meninggalnya pendeta Abdullah Atam. Nah, beliau menulis dengan bahasa Arab agar buku ini juga mengenai penjelasan beliau ini bisa dibaca dan diketahui oleh ulama-ulama lain juga di luar Hindustan. Bahkan orang-orang yang berbahasa Farsi pun bisa membaca dan mengetahui bahwa peristiwa ini, yaitu tanda meninggalnya Atam ini adalah suatu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan buku ini, di bagian Anjami Atamnya ini pada title page-nya ya, jadi di judul awal itu Hadrat Masih Maud menuliskan ada 4 risalah, 4 bagian ya di dalam Anjami Atamnya itu sendiri. Secara umum buku ini berjudul Anjami Atam, kemudian di dalamnya ada part-part gitu, ada bagian-bagian. Hadrat Masih Maud menyebutkan ada 4 risalah, 4 bagian. Yang pertama itu Anjami Atam itu sendiri judulnya, kemudian yang kedua itu Khudai Feslah atau keputusan Tuhan, kemudian bagian berikutnya itu adalah Dakwat Kaum atau seruan undangan kepada kaum, kemudian bagian yang keempat itu Maktub Arabi Banam Ulama atau surat dalam bahasa Arab yang ditujukan kepada para ulama. Nah, kemudian tadi seperti disebutkan, setelah itu ada bagian yang dinamakan Zamimah Anjami Atam atau tambahan ya. Nah, jadi ada 64 halaman, bagian-bagiannya seperti itu. Oke. Berarti setidaknya ketika kita membuka buku ini di dalamnya ada 5 bagian ya Pak ya? Ya. Buku ini berjudul Anjami Atam, di dalamnya juga bagian pertama disebut Anjami Atam, Ya. yang kedua adalah Khudai Feslah, yang ketiga adalah Dakwat Kaum, yang keempat Maktub Arabi Banam Ulama, dan yang terakhir adalah Zamimah.
Ya. Jumlah halamannya adalah 284 plus 64 halaman untuk Zamimah ya Pak ya. Zamimah, Oke, betul. baik. Dan ditulis dalam 3 bahasa, ada Urdu, Arab, dan bahasa Arab ini ada terjemahan bahasa Farsinya. Baik. Itu adalah profil bukunya yang Bapak sampaikan. Saya ingin kembali ke pertanyaan semula, bagaimana latar belakang Hazrat Masih Maud menuliskan buku ini. Baik, nah kalau kita berbicara mengenai latar belakang buku ini, kita harus kembali kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dan beberapa buku ya yang sudah juga kita bahas sebelumnya. Jadi latar belakangnya berawal dari pada bagian akhir Jangge Mukaddas, kita sudah bahas dulu ya, yaitu perdebatan antara kaum muslimin yang diwakili oleh Hadrat Masih Maud dan pihak Kristen yang diwakili oleh Pendeta Abdullah Adham. Nah pada akhir perdebatan itu Hadrat Masih Maud tanggal 5 Juni 1893 menyampaikan sebuah nubuatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pihak yang berdusta yang menyatakan manusia sebagai Tuhan dan tidak berhenti dari kedustaannya itu akan dimasukkan ke dalam hawiyah dalam tempo 15 bulan setelah hari ini gitu. Nah, hawiyah itu sendiri Hadrat Masih Maud menjelaskan itu adalah azab Allah taala berupa kematian. Nah, jadi Hadrat Masih Maud menubuatkan pendeta atau pandit Abdullah Adham ini akan dimasukkan ke dalam hawiyah, yaitu azab berupa kematian dalam waktu 15 bulan setelah hari itu. Nah, tempo atau batas akhir habisnya 15 bulan ini tepatnya itu tanggal 5 September tahun 1894. Nah, tapi saat itu Abdullah Adham itu sendiri masih dalam keadaan hidup, beliau belum meninggal. Nah, oleh karena itu maka ramailah dari pihak Kristen kemudian mencela, mengejek dan lain sebagainya, menyatakan bahwa nubuatan itu keliru dan kaum Kristenlah yang menang ya. Karena apa? Karena nubuatan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud itu terbukti tidak tergenapi karena Abdullah Adham sudah lewat 15 bulan masih hidup. Nah, maka pada tanggal 6 September 1894 diadakanlah di Amritsar itu semacam pawai perayaan dan Abdullah Adham ini diarak dan di situ dinyatakan bahwa pihak Kristen yang menang dan pihak Islam yang diwakili oleh Hadrat Masih Maud itu kalah. Nah, maka tanggal 6 September 1894 itu sendiri Hadrat Masih Maud kemudian memberikan penjelasan dan beliau menulis sebuah buku Anwarul Islam ya, yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, di mana di dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan secara singkatnya bahwa nubuatan tadi itu tergenapi secara kata ataupun makna gitu ya. Karena apa? Karena di dalam nubuatan tadi kan disebutkan Abdullah Adham ini akan dimasukkan ke dalam hawiyah dengan syarat dia tidak rujuk ilal haq. Ada syaratnya di situ, yaitu kembali kepada kebenaran. Nah, Hadrat Masih Maud menerangkan di dalam buku Anwarul Islam bahwa dalam masa 15 bulan itu, Pendeta Abdullah Adham beliau sama sekali diam, beliau tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang menentang Islam, menghujat Rasulullah SAW sebagaimana sebelumnya. Nah, diamnya Abdullah Adham ini adalah rujuk ilal haq, yaitu dia kembali kepada kebenaran, artinya ada rasa takut, rasa gentar di dalam dirinya sehingga dia berhenti dari caci maki, ucapan-ucapan buruk dan lain sebagainya mengenai Islam ataupun mengenai Rasulullah SAW. Nah, karena itu pula lah kemudian janji azab yang akan turun dalam waktu 15 bulan itu kemudian tidak tergenapi karena dia rujuk ilal haq. Nah, kemudian setelah tanggal 6 September 1894 itu Hadrat Masih Maud kemudian beliau menerbitkan selebaran secara berurutan gitu ya. Setelah satu dikeluarkan lagi selebaran lain sampai 7 selebaran, di mana setiap kali Hadrat Masih Maud mengundang Pendeta Abdullah Adham untuk bersumpah kalau memang dalam masa 15 bulan itu Abdullah Adham tidak rujuk ilal haq, maka silakan bersumpah. Nah, ketika dia berani bersumpah, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Nah, dalam selebaran-selebaran tersebut kemudian Hadrat Masih Maud pun memberikan hadiah mulai dari 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, naik menjadi 3.000 rupiah, naik menjadi 4.000 rupiah seandainya Abdullah Adham mau untuk bersumpah bahwa dia ini tidak rujuk ilal haq, tidak merasa gentar sedikit pun saat dalam waktu 15 bulan itu. Nah, tapi kemudian Abdullah Adham beliau tidak mau bersumpah walaupun sudah sedemikian rupa selebaran, sedemikian rupa hadiah oleh Hadrat Masih Maud disampaikan. Dia tetap diam, maka pada selebaran terakhir, yaitu selebaran yang ke-7 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember tahun 1895, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau pun menuliskan bahwa ketidakmauan Pendeta Abdullah Adham untuk bersumpah, diamnya Pendeta Abdullah Adham ketika diminta untuk bersumpah ini sudah sampai kepada suatu batasan di mana beliau ini tidak akan lagi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau ini menutupi kebenaran gitu. Maka Allah taala akan memberikan
hukuman walaupun dia tidak bersumpah. Nah, maka kemudian 7 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 27 Juli 1896, Pendeta Abdullah Atam ini beliau meninggal. Nah, karena meninggalnya Pendeta Abdullah Atam inilah kemudian yang merupakan penggenapan dari nubuatan tadi. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau mengingatkan kembali, menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menulis dalam bentuk buku, yaitu buku Anjami Atam ini. Oke, baik. Artinya ketika kita ingin mencoba mempelajari secara mendalam buku Anjami Atam ini, tidak terlepas dari buku-buku sebelumnya Hazrat Masih Maud tulis. Di buku Jangge Muqaddas, lalu kemudian ada Anwarul Islam, dan kemudian ada lagi 7 selebaran yang Hazrat Masih Maud tuliskan ya. Kemudian barulah sampai pada buku Anjami Atam ini, dan bermula dari bagaimana Hazrat Masih Maud memberikan nubuatan bersyarat lah ya, akan turunnya azab kepada Abdullah Atam ini, dan kemudian baru dengan berbagai macam proses yang sebagaimana Bapak sampaikan, kemudian Hazrat Abdullah Atam pun terkena azab ilahi Allah Ta'ala pada tanggal 27 Juli 1896. Ya. Oke, baru kemudian setelah itu Hazrat Masih Maud menuliskan buku ini, mengenai akhir dari Abdullah Atam atau Anjami Atam. Ya. Oke, baik. Ada 5 bagian yang Bapak sampaikan ketika menjelaskan mengenai profil buku ini. Saya ingin membahas satu persatu. Bagian pertama berjudul sama dengan judul bukunya, Anjami Atam. Di sini bagian sini apa yang Hazrat Masih Maud sampaikan? Ya, baik, pada part atau bagian yang pertama yang judulnya Anjami Atam ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menyampaikan sebenarnya banyak hal ya. Di sini ada kurang lebih 33 halaman, tapi salah satu poinnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pada bagian awal beliau menyebutkan bahwa karena pendeta atau Pandit Abdullah Atam ini telah meninggal pada tanggal 27 Juli 1896 bertempat di Ferozpur, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memandang bahwa ini adalah sebuah maslahat. Seandainya saya mengulangi kembali, mengingatkan kembali kepada publik, kepada masyarakat berkenaan dengan ini adalah sebuah tanda, penggenapan tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kebenaran daripada Islam itu sendiri. Nah, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau kemudian menulis penjelasan-penjelasan terkait dengan hal tersebut. Nah, salah satu yang disinggung, yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud di dalam bagian ini adalah berkenaan dengan selebaran beliau yang berhadiah sebesar 4.000 rupiah ya saat itu kepada ditujukan kepada Pendeta Abdullah Atam, bahwa karena beliau ini tetap diam, maka diamnya Pendeta Abdullah Atam ini berarti berupa menyembunyikan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan itu. Nah, di sini Hazrat Masih Maud beliau menulis, ab agar Atam sahib kasam khalewe to wadah eksal kat'i aur yakini he. Jadi sekarang jika beliau ini mau bersumpah, maka janji 1 tahun itu, janji 1 tahun yaitu akan dikenai azab dalam 1 tahun itu pasti dan meyakinkan, jiske saat kuibhi syarat nehi, yang tidak ada lagi syarat gitu. Jadi Hazrat Masih Maud menyampaikan kalau Pendeta Abdullah Atam ini mau bersumpah, maka dalam waktu 1 tahun tidak ada syarat-syarat lagi gitu ya. Beliau bersumpah, maka dalam waktu 1 tahun akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Hazrat Masih Maud menyebutkan seandainya beliau tidak mau juga bersumpah, walaupun sudah berulang kali diminta, berulang kali ditawarkan hadiah, nah tetap saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang berdosa seperti demikian terlepas. Orang berdosa atau orang bersalah seperti demikian yang bagaimana? Maksud Hazrat Masih Maud di sini dijelaskan dia yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran dan berusaha untuk memberikan tipu daya kepada orang-orang dunia. Nah, dan waktunya dekat, kata Hazrat Masih Maud, hari itu dekat, yaitu maut kedin atau hari maut itu akan tiba itu dekat. Nah, di sini Hazrat Masih Maud mengulas kembali mengenai selebaran itu, dan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud dalam selebaran tadi, dengan meninggalnya Pendeta Abdullah Atam, berarti apa yang ditulis oleh beliau itu tergenapi. Nah, ini salah satu bagian ya dari Anjami Atam atau bagian pertama tadi. Oke, artinya beliau mengulas kembali selebaran yang ke-7 ya Pak ya, yang dikeluarkan pada tahun 1895 waktu itu ya Pak ya, mengenai bagaimana Abdullah Atam ini menyembunyikan kebenaran, tidak mau bersumpah ya Pak ya, dan kemudian akan diturunkan azab 1 tahun kemudian setelah itu. Dan tepat pada tanggal 27 Juli 1896 Abdullah Atam pun meninggal dunia ya Pak ya.
Itu poin yang disampaikan Hadrat Masih Maud di bagian Anjame Atam, di buku Anjame Atam. Saya ingin bertanya kemudian di bagian Hudai Feslah atau keputusan Allah Ta'ala. Ini apa saja poin yang beliau sampaikan di bagian ini? Ya, jadi pada bagian ini Hadrat Masih Maud di bawahnya beliau pun menuliskan sebuah judul. Judulnya itu Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di sini menuliskan sebuah cara keputusan yang paling baik ya bagi seluruh pendeta yang ada di Punjab ataupun di Hindustan. Nah, itu subjudulnya. Nah, kemudian di sini Hadrat Masih Maud sebenarnya mengundang para misionaris Kristen untuk berperang doa lagi, bermubahalah. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berdiri pada kebenaran, siapa yang menyembunyikan kebenaran atau berdusta, yaitu kita meminta langsung keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menunjukkan perbedaan antara yang benar dengan yang tidak. Nah, karena apa? Ini harus ditempuh karena perdebatan-perdebatan yang terjadi itu sudah berlangsung demikian rupa. Tapi faedah baik, manfaat baik yang diharapkan timbul dari adanya perdebatan itu pun sudah semakin tidak bisa diharapkan, tidak ada lagi gitu kan. Dari perdebatan itu justru tadi penentangan, hujatan-hujatan, cercaan-cercaan terhadap Islam justru malah semakin menjadi-jadi. Tidak ada manfaat. Akhirnya Hadrat Masih Maud mengundang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan keputusannya. Caranya seperti apa? Nah, Hadrat Masih Maud di sini menunjuk silakan pilih salah satu di antara tokoh-tokoh Kristen saat itu, boleh pendeta Dr. Henry Martin Clark atau Padri Imaduddin atau Hisamuddin atau yang lainnya, pilih untuk mewakili, kemudian bersiap di medan tanding yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian kita berdua, kata Hadrat Masih Maud, dengan seluruh pengikut dari kedua belah pihak hendaknya hadir di tempat yang ditentukan tadi, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keputusan. Doanya seperti apa? Hadrat Masih Maud di sini menyampaikan bahwa di antara kami berdua ini yang dianggap sebagai pendusta di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam tempo atau jangka waktu 1 tahun hendaklah Allah Ta'ala menurunkan azab kepada siapa saja di antara kedua belah pihak yang dalam pandangan Allah itu adalah pendusta. Nah, ini adalah ajakan atau undangan untuk keputusan akhir siapa yang benar, siapa yang tidak benar yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Oke, artinya di bagian Hudai Feslah ini Hadrat Masih Maud memberikan satu cara yang paling mudah bagaimana mengetahui kebenaran itu sendiri, yakni dengan mengundang, mengajak untuk tanding doa ya Pak ya, tanding doa dengan cara yakni silahkan pilih dari pihak Kristen salah seorang tokoh yang mewakili mereka, kemudian bertanding doa ya Pak ya. Bertanding doa, silakan tentukan tempatnya, berkumpul dengan pengikutnya, bertanding doa, memohon doa agar Allah Ta'ala menurunkan azab kepada yang dusta. Ya, begitu ya Pak ya. Itu poin penting, poin utama yang disampaikan di bagian Hudai Feslah. Kemudian bagian ketiga yakni dakwate kaum. Apa yang beliau sampaikan di bagian ini? Pada bagian ini salah satu yang beliau sampaikan adalah berkenaan dengan ajakan untuk bermubahalah. Dan di bawahnya beliau menuliskan subjudul ya yang cukup panjang, yaitu ajakan atau undangan bermubahalah ya kepada para maulwi Muslim ya yang menyatakan bahwa saya yang lemah ini, Hadrat Masih Maud, menurut mereka adalah kafir, kemudian kadzab, pendusta besar, muftari yang mengada-adakan kedustaan, kemudian dajjal, dan jahannami atau ahli neraka dan lain sebagainya. Nah, di sini Hadrat Masih Maud menyampaikan undangan untuk bermubahalah kepada ulama-ulama Islam yang menyatakan Hadrat Masih Maud seperti tadi disebutkan. Pada bagian ini beliau pun menuliskan bahwa fitnah, takfir atau pengkafiran, takzib, pendustaan dari ulama-ulama di Punjab, di Hindustan itu telah begitu melampaui batas. Hadrat Masih Maud beliau menyampaikan bahwa meskipun dalam hal takfir ini dosanya sebenarnya tertanggung paling utama itu kepada Maulwi Nazir Hussain Dehelwi, karena beliau yang pertama kali memprovokasi fatwa kafir terhadap Hadrat Masih Maud, tetapi maulwi-maulwi atau ulama-ulama yang lain pun turut ambil bagian dalam dosa takfir ini karena mereka membuat orang-orang Muslim yang sederhana, yang biasa itu mereka menjadi tidak menggunakan akalnya, tidak berpikir di dalam mengkafirkan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu. Mereka pun turut berdosa di dalam pentakfiran tadi.
Hadrat Masih Maud beliau menyatakan bahwa di dalam selebaran-selebaran pengkafiran yang mereka nyatakan itu seolah-olah dinyatakan bahwa Hadrat Masih Maud menulis di sini, saya mengingkari mukjizat para nabi alaihimussalam. Kemudian saya mendakwakan kenabian dari diri saya sendiri. Nauzubillah, tidak menganggap Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya. Seolah-olah saya dinyatakan mengingkari malaikat, kemudian memandang sepele terhadap sholat dan pokok-pokok ajaran Islam. Jadi di dalam selebaran-selebaran fatwa-fatwa mereka itu senantiasa disebut-sebutkan. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di sini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu meyakini hal itu semua. Meyakini Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, menghormati dan memuliakan ajaran-ajaran Islam, meyakini adanya malaikat dan lain sebagainya. Nah, maka Hadrat Masih Maud pun di sini menyampaikan karena takfir tadi itu, pengkafiran sudah sampai pada puncaknya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau bahwa sudah saatnya bahwa yang dusta dan yang benar itu dibedakan dengan tangan Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadi dibedakan melalui keputusan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, mereka mengetahui sebenarnya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa barang siapa yang mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman, akan mencengkram dia, gitu kan? Bahkan di dunia ini juga dia akan diberikan azab. Jika mereka merenungi kebiasaan adat Allah Subhanahu wa taala ini dan membandingkan kenyataan yang ada pada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sekarang, apa yang terjadi? Harusnya mereka memahami bahwa Hadrat Masih Maud ini bukanlah seorang kadzib, bukan seorang pendusta. Karena apa? Kalau beliau menyatakan ini adalah ilham Allah, padahal Allah Ta'ala tidak memberikan ilham kepada beliau, Quran sendiri menyatakan bahwa Allah Ta'ala akan mencengkram, akan menghukum. Tapi apa yang terjadi terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketika beliau melakukan pendakwaan hari demi hari, yang terjadi bukan kehancuran pada pihak Hadrat Masih Maud, tetapi kemajuan demi kemajuan itu senantiasa terjadi kepada beliau dan kepada jemaat beliau. Nah, kalau para ulama ini berpikir, seharusnya mereka bisa mengetahui dari hal itu bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu, beliau ini bukanlah seorang pendusta. Oke, baik. Begitu banyak pentakfiran ya, pengkafiran terhadap Masih Maud, meskipun banyak kesuksesan yang yang dicapai oleh Hadrat Masih Maud itu membutakan mata mereka, tetap saja mereka mengkafirkan Hadrat Masih Maud, yang pada akhirnya Hadrat Masih Maud pun kemudian mengajak untuk bermubahalah di bagian buku ini apa ya. Tadi kalau misalkan di bagian Khudai Feslah mengajak para pendeta, yang kemudian di bagian dakwah Tekom ini mengajak para maulwi, para ulama Islam untuk bermubahalah. Itu poinnya. Baik. Ya, sedikit mungkin karena terkait dengan mubahalah ini juga cukup panjang, sebenarnya ada hal-hal penting. Insya Allah mungkin kita dalam pertemuan berikutnya ya, kita akan coba lebih dalam lagi ulas bagian-bagian mengenai itu. Oke, baik. Baik, berarti untuk episode kali ini kita akan membahas sampai dakwah Tekom, dengan catatan kita akan sedikit membahas mengenai mubahalah pada pertemuan selanjutnya, episode selanjutnya. Baik, sangat banyak sekali poin-poin yang bisa kita peroleh dari penjelasan Bapak tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kejemaatan kita mengenai buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Amin. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Anjame Atam, yang berarti akhir dari hidup Abdullah Atam. Mudah-mudahan bisa memperdalam khazanah kerohanian kita mengenai buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.